Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Soehardi MPD, selaku founder P4I. Yang kami hormati Bapak Randi Pratama Murtikusuma, selaku Direktur P4I. Dan yang kami hormati Bapak Noval Abdillah SPDGR, selaku narasumber pada malam hari ini. Dan yang kami hormati Bapak Ibu peserta workshop virtual. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kembali Bapak Ibu dalam serangkaian kegiatan workshop virtual yang diselenggarakan oleh Guru Inovatif Indonesia. Perlu diketahui bahwasannya hari ini merupakan pertemuan terakhir dari kegiatan diskusi interaktif melalui Zoom Meeting dengan bahasan kita terkait presentasi interaktif dengan Zoho Show. Begitu ya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu masih tetap semangat dan antusias tentunya terkait bagaimana sih sebenarnya Zoho Show ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk membuat presentasi interaktif dan juga menarik tentunya yang nantinya Bapak Ibu bisa gunakan dalam pembelajaran yang berada di kelas begitu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, kami ingatkan bahwasannya di kelas atau di workshop virtual ini, Bapak Ibu tidak perlu lagi memikirkan terkait presensi, karena nantinya dokumen administrasi akan kami bagikan secara utuh dan secara lengkap melalui WhatsApp group. Yang terpenting Bapak Ibu tidak leave dari WhatsApp group tersebut, karena nantinya tim kami akan membagikannya di sana. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi memang di sini Bapak Ibu tidak perlu lagi memikirkan atau menanyakan terkait link presensinya di mana begitu. Nah, jadi Bapak Ibu cukup menyimak materi, menyimak pemaparan dari Pak Noval terkait presentasi interaktif dengan Zoho Show. Bahkan Bapak Ibu disarankan untuk bisa mempraktekannya secara langsung jika memang Bapak Ibu tidak terkendala dengan jaringan ataupun hal lainnya. Bapak Ibu bisa menggunakan dua device begitu Bapak Ibu. Jadi bisa yang satunya itu Bapak Ibu bisa memasuki room Zoom meeting dengan menggunakan HP untuk menyimak materi dari Pak Noval. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menghidupkan PC atau laptop untuk langsung mempraktekannya terkait presentasi interaktif dengan Zoho Show. Begitu ya Bapak Ibu. Seperti biasa juga Bapak Ibu, ini nanti akan dipaparkan terkait bagaimana kelanjutan membuat presentasi dengan Zoho Show, dan pada pertemuan ini akan lebih Pak Noval jelaskan terkait infografis dan nantinya akan seperti apa Bapak Ibu bisa menyimaknya dan Bapak Ibu juga bisa mempraktekannya. Kemudian saat penyampaian materi, Bapak Ibu alangkah lebih baiknya jika Bapak Ibu tidak perlu menyampaikan kehadiran di kolom chat Zoom, karena nanti Bapak Ibu yang lain bisa terbagi fokusnya begitu, sehingga saat pemaparan materi Bapak Ibu jika bisa hanya lakukan untuk diskusi interaktif dengan Pak Noval saja di kolom chat Zoom-nya. Jadi tidak perlu lagi menyampaikan kehadirannya begitu Bapak Ibu. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, saya izin berinteraksi bahwasanya apakah Bapak Ibu yang sudah ada di room Zoom meeting ini sudah mencoba terkait merancang presentasi dengan Zoho Show seperti yang dipaparkan oleh Pak Noval pada pertemuan kedua. Apakah sudah ada Bapak Ibu yang mempraktikannya? Coba Bapak Ibu bisa menggunakan kolom chat Zoom ini untuk menjawab terkait pertanyaan tersebut. Oke, Ibu Septiana Dwi sudah. Wah, ini Ibu Septiana mulai dari awal hingga dari akhir. Sepertinya Ibu ini sangat antusias dan semangat sekali karena selalu sudah mencoba. Keren sekali. Tentunya ini harus menjadi penyemangat bagi Bapak Ibu yang lain. Ibu Nur Ayaningsih, ada tapi masih belum bagus. Wah, yang penting sudah mencoba, Bu. Perkara bagus atau tidaknya, yang penting Bapak Ibu ini sudah mencoba berkali-kali. Nantinya pasti akan menjadi ahli seperti Pak Noval tentunya. Yang desainnya sangat menarik dan bisa dibilang ketika pembaca melihatnya itu pasti tertarik begitu Bapak Ibu. Oke, Ibu Ica sudah, tapi butuh bimbingan lagi. Ibu Eka Nurul sudah. Ibu Siti Nursia dari Makassar udah mencoba. Wah, keren sekali. Nah, tentunya Bapak Ibu, walaupun ini nanti pertemuan terakhir, akan tetapi masih ada beberapa pertemuan lagi di mana Bapak Ibu bisa
mendapatkan bimbingan dari Pak Noval nantinya melalui diskusi interaktif WhatsApp group begitu. Jadi di sana silakan nanti Bapak Ibu jika memiliki kendala atau kesulitan bisa langsung ditanyakan di WhatsApp group. Oke, ini Ibu Lila sudah dicoba sepertinya masih kurang bagus. Tidak apa-apa, terus mencoba, terus menerus mencoba dan nantinya pasti akan seperti Pak Noval dalam mendesain dan seperti Pak Noval juga ketika memanfaatkan media pembelajaran berbantuan teknologi. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi tetap harus semangat dan terus menerus mencoba Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, tidak perlu berlama-lama lagi karena di sini juga telah bergabung Pak Noval. Kami berikan kesempatan untuk memaparkan materi pada malam hari ini kepada beliau, kami silahkan. Halo Mbak Melisa. Iya Pak. Saya tidak dengar suara apapun ini. Sebentar ya Bapak Ibu. Saya juga nyerang tiba-tiba. Oh, mungkin bisa. Saya harus mengaturnya di mana. Halo Pak, masih tidak mendengar suara dari kami Pak. Oke. Sepertinya Pak Novel masih mengkoneksikan audionya Bapak Ibu. Halo, halo. Iya Pak. Bagaimana Pak? Apakah masih belum bisa terdengar? Aduh, sebentar ya Bapak Ibu. Mohon maaf, saya tidak mendengar apapun ya. Apa yang salah nih? Baik, kita tunggu terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Mbak Melisa, halo. Ya Pak. Halo Pak. Masih belum terdengar juga Pak? Oke. Ya, mungkin saya izin restart dulu sebentar ya Bapak Ibu. Mohon waktunya sebentar. Karena saya tidak mendengar suara apapun dari panjenengan semua. Suara saya memang bisa, tapi saya tidak bisa menerima. Iya Pak, tidak bisa menerima audio. Jadi Pak Noval bisa tidak bisa mendengarkan suara dari saya terutama Bapak Ibu. Jadi kita tunggu terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Tadi hanya Pak Noval bisa menyampaikan saja, suaranya terdengar jelas, tapi tidak bisa mendengar suara dari kami. Kita tunggu terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Semoga bisa dapat segera teratasi dan pertemuan ini nantinya Bapak Ibu bisa menerima materi lebih lagi terkait Zoho Show ini. Kita tunggu terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Sembari menunggu Bapak Ibu, di sini izinkan saya untuk membagikan informasi Bapak Ibu terkait kegiatan yang ada di Guru Inovatif Indonesia. Jadi izinkan saya untuk membagikan kegiatan yang ada, begitu ya Bapak Ibu. Mohon izin share screen. Ini adalah kegiatan gratis Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini. Izinkan saya share screen Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengunjungi laman guruinovatifindonesian.com. Nah, di sana Bapak Ibu ada terkait
webinar nasional gratis, Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu bisa mengikuti webinar ini. Dapatkah terlihat dengan jelas, Bapak Ibu? Semoga dapat terlihat dengan jelas. Nah, ini webinar nasional perkembangan kurikulum Merdeka di Satuan Pendidikan, di mana keynote speaker-nya ada Ibu Suharyani MPD, beliau merupakan Dekan Undikma, dan juga ada Bapak Muldoko, yaitu Kepala Staf Presiden Republik Indonesia, dan juga ada beberapa narasumber yang tentunya akan membagikan terkait kurikulum Merdeka di Satuan Pendidikan, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengikuti kegiatan ini, Bapak Ibu, silakan gratis dan tentunya ada sertifikatnya 32 JP. Dan di sini narasumbernya ada Bapak Dr. Yogi Anggrena dan juga ada Ibu Dr. Noni Indrawati Ningsih, ada Bapak Kelly Klikyan Pradana, ada Bapak Suparno dan juga ada Bapak Hartadi Ahmad. Jadi di sini materinya selama 5 hari ke depan, tanggal 6 sampai 10 Maret begitu ya Bapak Ibu. Ini ada perkembangan implementasi kurikulum Merdeka, kemudian ada pembuatan perangkat pembelajaran dalam kurikulum Merdeka, ada optimalisasi platform Merdeka Belajar, ada praktik baik manajemen sekolah dalam penerapan kurikulum Merdeka dan juga penerapan model pembelajaran problem dan project based learning dalam pembelajaran. Yang tentunya kurikulum Merdeka ini bukan hal yang baru lagi begitu ya bagi Bapak Ibu, baru terdengar, tapi Bapak Ibu sudah mendengar kurikulum Merdeka dan bahkan sudah mengimplementasikan atau menerapkannya dalam pembelajaran atau pendidikan Bapak Ibu begitu. Mungkin itu Bapak Ibu terkait sedikit informasi tambahan dari kami. Nah, ini sudah bergabung Pak Noval. Assalamualaikum Pak Noval. Apakah suara dari saya bisa terdengar? Oke, siap. Mbak Melisa, nah, ini sudah terdengar ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. Baik Pak Noval. Silakan kami berikan waktu untuk memaparkan materi pada pertemuan ketiga ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya Salam Kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, senang hati ini berjumpa lagi dengan panjenengan semua. Selama 3 hari berturut-turut di jam yang sama Bapak Ibu. Mudah-mudahan kebersamaan ini menambah keakraban di antara kita ya Bapak Ibu, menambah saudara, dan persaudaraan itu nanti juga mudah-mudahan bisa menambah ilmu di antara kita. Gitu ya. Nah Bapak Ibu, kita akan melanjutkan belajar kita bersama tentang Zohosho ya. Kalau kemarin kita telah mengenal atau mengetahui tips ya, bagaimana cara membuat slide yang baik. Kemudian di hari kedua Bapak Ibu juga dikenalkan dengan bagaimana menggunakan font ya, kaitannya dengan tipografi. Dan yang hari ini Bapak Ibu kita akan mengulik-ngulik lagi, artinya kita mencoba untuk mengingat-ingat kembali tentang infografis Bapak Ibu. Kenapa kok infografis perlu? Karena memang infografis itu bagian dari tayangan atau slide atau presentasi yang bisa kita sajikan, Bapak Ibu. Ya. Nah, kemarin kita telah menyinggung sedikit gitu ya. Salah satu contohnya ada timeline ya, Bapak Ibu. Kemudian ada infografis perbedaan antara kemarin perbedaan antara pubertas laki-laki dan perempuan. Nah, itu termasuk salah satu dari infografis. Nah, secara mendetail kita akan belajar itu malam ini dan kita akan mencoba untuk mempraktikannya dalam pembuatan presentasi. Baik, Bapak Ibu. Mari kita awali. Di sini saya mencoba untuk membuka slide presentasi dahulu. Bagaimana, sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah nampak, Pak. Oke. Nah, Bapak Ibu, 3 hari ini rasanya cepat ya. Saya merasakan kok sore itu rasanya cepat banget gitu. Yang ketemu Bapak Ibu lagi nih.
Nah, ini adalah hari ketiga, Bapak Ibu. Mudah-mudahan semangat itu masih melekat pada diri kita semua, sehingga kita bisa menikmati kegiatan belajar bersama ini dengan penuh sukacita ya, Bapak Ibu. Baik, coba kita lanjutkan, Bapak Ibu. Nah, ada pertanyaan besar di hari ketiga. Apakah kita sudah tahu bagaimana cara membuat infografis di bahan presentasi? Jadi, infografis namanya informasi dalam bentuk grafis gitu ya, Bapak Ibu. Kasarannya seperti itu. Nah, kita perlu untuk memahami cara-cara mendesain infografis. Jadi hal apa yang harus diperhatikan gitu ya. Yang pertama Bapak Ibu, kalau kita ingin membuat infografis, maka perlu untuk menentukan ukuran kanvas, Bapak Ibu. Nah, karena kita dalam hal ini membuat bahan presentasi, tentu ukuran kanvasnya itu selebar slide ya, 16:9. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu bisa siapkan aset digital ya, bisa berupa gambar. Nah, itu perlu disiapkan, gambar apa yang bersesuaian dengan isi infonya dan itu menjadi sangat mendukung ya, Bapak Ibu. Dan sekian banyak pilihan aset visual yang disediakan di internet, pilih yang paling sesuai dengan tema infografis. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, edit sesuai kebutuhan ya. Edit sesuai kebutuhan, lakukan pengeditan sesuai konsep dasar desain infografis, posisikan objek yang pas, gunakan font yang sesuai. Nah, kemarin sudah bahas font nih. Hari pertama kita juga sudah membahas tentang layout, ya. Dan pilih warna yang tepat. Pewarnaan juga sudah kita bahas, ya, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu boleh nih screenshot, ya. Jadi stop membuat infografis atau presentasi tanpa memperhatikan unsur-unsur berikut. Ya, diantaranya kalau kita tidak memilih warna yang tepat, ya jangan buat. Gitu ya. Kemudian kita perlu memilih font. Nah, kemarin sudah belajar tentang tipografi. Tentu Bapak Ibu masih ingat, ya font sans, bedanya sans dengan sans serif. Nah, ini punya karakter yang berbeda. Bedanya script dengan monospace, punya karakter yang berbeda. Dekoratif juga punya karakter yang berbeda. Nah, karakter-karakter ini yang kemudian kita pahami dan kita gunakan sesuai dengan kebutuhannya. Misalkan kepada anak-anak kecil, anak-anak TK, karena itu nuansanya mengakrab ya, akrab atau lebih dekat, maka kita menggunakan font script atau font tegak bersambung atau font keriting seperti itu. Nah, berbeda dengan misalkan yang akan menikmati bahan presentasi kita itu adalah mahasiswa contohnya, atau murid SMA, atau orang yang sudah dewasa seperti guru, kepala sekolah, dan lain sebagainya, maka kita disarankan menggunakan huruf sans atau serif atau sans serif. Ya, nah, pilihan-pilihan ini itu menjadi apa ya? menambah ini ya Bapak Ibu, menambah kenikmatan gitu. Artinya orang yang akan melihat dan membaca, mengamati itu menjadi jauh lebih mudah menangkap informasinya. Berbeda kalau seluruh teksnya atau fontnya itu semuanya dekoratif. Sehingga ya bingung juga gimana ini Pak, kok keriting semua Pak, gitu ya. Kok gini Pak fontnya? Ya memang bagus dilihat Bapak Ibu, tapi kan nggak ngerti maksudnya pada akhirnya. Oke, itu font. Kemudian hierarki. Hierarki ini berkaitan dengan point of view, menempatkan objek. Apa yang harus diporsikan jauh lebih besar? Foto dulu misalkan, gambar dahulu, baru setelah itu judul, subjudul, dan yang ukuran paling kecil, teks paling kecil itu adalah body atau isi atau konten. Ya, Bapak Ibu. Nah, contoh seperti ini. Bapak Ibu, saya yakin melihat tidak langsung kepada tulisan. Bapak Ibu pasti akan melihat gambarnya dulu. Ya. Ini namanya point of view. Oh, ini stop. Nah, kemudian penasaran, apa sih tulisannya? Nah, baru membaca tulisan yang lebih besar. Baru yang terakhir kontennya yang lebih kecil ini. Nah, inilah yang disebut dengan urutan, hierarki, point of view. Ya.
Terus selain hierarki ada layout, Bapak Ibu. Jadi mendesain, perhatikan garis tepi di sini Bapak Ibu. Jangan sampai gambar ini melebihi gitu ya. Kemudian apalagi teksnya melebihi dari garis tepi, ya. Penataan objek, nah ini menjadi penting. Simetris itu salah satu bagian ya, cara mengaturnya. Kemudian kontras, pastikan bahwa tulisan lucid. Lucid masih ingat Bapak Ibu? Lucid itu artinya jelas, terbaca, enak dinikmati. Backgroundnya hijau, tulisannya hijau juga. Nah ini kan samar ya Bapak Ibu. Jadi tidak kontras. Kalau backgroundnya terang, tulisannya gelap. Sebaliknya, backgroundnya gelap, tulisannya terang. Oke, jadi ini prinsip-prinsipnya. Kalau ini kita sering lakukan, maka akan sangat mudah untuk membuat presentasi yang baik. Meskipun sangat sederhana. Bapak Ibu. Lanjut, Bapak Ibu. Nah, di sini adalah mengenal infografis. Seperti apa sih contohnya? Bapak Ibu boleh mencatat nih. Contoh-contoh infografis ya. Jadi yang pertama, lini masa, Bapak Ibu. Disebut lini masa ini karena ada garis waktu, ya, Bapak Ibu. Jadi ada sebuah perjalanan waktu. Contoh misalkan, lini masa penyebaran COVID-19. Jadi ada informasi perjalanan mulai dari tanggal, nah ini ya, 31 Desember 2019 berjalan sampai dengan yang terakhir adalah 29 Februari 2020. Ini contoh dari infografis lini masa. Oke ya. Bapak Ibu ya. Jadi bisa dipahami. Nah, lini masa ini ada urutannya Bapak Ibu. Karena di sini berkenaan dengan waktu. Nah, berkenaan dengan waktu. Ciri-cirinya seperti ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, infografis yang kedua di sini adalah sama masih lini masa, tetapi tentang Jakarta. Coba Bapak Ibu, bisa nggak Bapak Ibu beri komentar? Bapak Ibu melihat infografis di sebelah kanan ini, kira-kira yang terlihat atau nampak di pandangan pertama Bapak Ibu apa sih sebenarnya? Bisa nggak Bapak Ibu beri komentar? Di chat boleh ya Bapak Ibu. Saya ulangi pertanyaannya, apa sih yang nampak pertama kali ketika Bapak Ibu melihat gambar ini? Oke, ini dari Pak Didin, Gedung Tinggi Pak. Kemudian dari Ibu Nurayaningsih, Gedung Pak. Dari Ibu Oktavianus, Bapak Oktavianus mungkin ya, gambar bangunan Pak. Kemudian dari Ibu Urai juga gedung. Nah, ya, ini yang dimaksud kemarin adalah eksplisit ya Bapak Ibu. Masih ingat Bapak Ibu eksplisit? Bahwa kita akan menjelaskan Jakarta, jangan sampai kita menggunakan gambar Surabaya gitu ya. Ya, jangan sampai kita menggunakan gambar Surabaya seperti itu. Nah, ini yang dimaksud dengan eksplisit. Oke, kenapa kok gambar yang ditonjolkan dulu, Pak? Kok bukan teksnya yang ditonjolkan dulu? Yaitu karena kita ingin membangun image, Bapak Ibu. Ya, membentuk point of view. Jadi membentuk urutan, hierarki. Orang melihat gambar dulu, baru setelah itu akan melihat judulnya, ya, melihat judulnya. Kira-kira judulnya apa? Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, jangan sampai gambar yang ingin menggambarkan Jakarta ternyata gambarnya daerah lain gitu ya. Ini jangan sampai. Orang akan melihat gambar dulu, baru judulnya. Oh, Jakarta nih. Nah, setelah itu turun deh ke bawah nih, baru konten ya. Nah, ini urutannya. Disebut lini masa karena ini ada perjalanan waktu. 1400 bergeser ke kanan, 1500 bergeser lagi, 1527 turun. Ya. 1600 geser lagi. Nah, ini terus. Jadi ini jalannya seperti ini, Bapak. Nah,
Oke, kira-kira sudah paham Bapak Ibu tentang lini masa? Pak, kalau materi-materi yang ada di pembelajaran ada nggak ya Pak yang bisa kita buat lini masa? Ada Bapak Ibu? Sejarah bisa, misalkan detik-detik proklamasi bisa Bapak Ibu menuliskan tanggal ya, mulai dari bulan berapa, tanggal berapa, terjadi peristiwa apa. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai lini masa. Infografis lini masa. Pak, untuk yang lain Pak, gimana Pak? Ya, untuk yang lain gimana? Contoh misalkan kalau IPA apa? Contoh misalkan proses metamorfosis. Lini masanya apa yang diukur? Ya mungkin masa dari lamanya ya. Telur itu kurang lebih sekian hari, kemudian nanti berjalan lagi, ya kan? Butuh waktu 14 atau sebulan untuk menjadi kepompong. Terus seperti itu. Akan berjalan sampai pada akhirnya menjadi kupu-kupu. Nah, itu butuh proses berapa lama? Ya, ini tahapan metamorfosis. Oke, lanjut Bapak Ibu. Kalau tadi lini masa yang pertama, yang kedua itu ada infografis rincian, list, daftar. Namanya saja daftar ya. Jadi dirinci Bapak Ibu. Contoh misalkan wilayah rawan gempa di Indonesia didaftar Bapak Ibu. Nah, sebelum ke situ, Bapak Ibu sebenarnya melihat apa dari gambar ini? Pertama, coba saya ingin tahu nih. Apa yang Bapak Ibu lihat dari gambar ini? Yes. Oke, Bapak Ibu mengamati, saya melihat pertama itu peta, pulau. Oke. Terus setelah melihat peta, Ibu melihat apa? Setelah melihat peta, Bapak Ibu? Belum ke gambar nomor 2, Bapak Ibu. Kita masih fokus di gambar nomor 1. Oke, melihat gambar orang, Pak. Setelah melihat peta, kira-kira Bapak Ibu langsung fokus kemana nih pandangan? Oh, langsung ke isi berita, Pak. Langsung ke judul. Ya. Terus langsung ke penjelasan. Langsung bagian wilayah tulisan BNPB. Oke. Ya. Jadi Bapak Ibu di sini Bapak Ibu akan melihat pertama kali itu adalah yang paling nampak adalah peta Indonesia. Gitu ya. Jadi di angan-angan, ini membahas tentang Indonesia nih. Kira-kira apa nih infonya? Oh, ternyata infonya adalah wilayah rawan gempa. Apa dukungannya? Nah, ini ada gambar apa ini? BNPB ya. Di sini petugas BNPB. Tidak mungkin kita langsung melihat teks yang ada di sini, Bapak Ibu. Ya, karena ini cukup kecil sehingga tidak menjadi perhatian yang pertama. Perhatian pertama kita pada gambar ini. Nah, kalau gambarnya sudah menarik, tata letaknya sudah bagus, pasti isi beritanya yang kecil-kecil ini kita baca. Kenapa kok masuk di rincian? Ya, di sini dirinci. Kalimantan yang rawan gempa ada 2, dirinci. Sulawesi yang rawan gempa ada 5. Ya. Kemudian Papua ada 3. Nah, ini dirinci, didaftar ya, Bapak Ibu. Oke, ini Pak Rohmat bagus nih. Jadi saya melihat peta dulu Pak, gambar orang, baru judul, dan yang terakhir adalah isi berita. Mantap. Terus Bapak Ibu, ini sama ya, sama, masih merinci, masih list. Kalau yang di sini wilayah rawan gempa, jadi yang didaftar wilayahnya. Kalau yang di sini Bapak Ibu mengenal skala gempa bumi, jadi skalanya. Kalau skala apa nih rinciannya ya? Kalau skala sekian sampai sekian akan terjadi apa? Nah, ini didaftar Bapak Ibu. Ada daftarnya mulai dari yang pertama ya sampai dengan yang terakhir di sini. Mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Oke. Nah, yang kanan Bapak Ibu, ini juga mendaftar Pak, tetapi tidak dengan teks. Kalau yang lain ini pakai teks daftarnya. Yang kanan ini didaftar ada perpaduan.
ya, ada teksnya, ada gambarnya. Nah, nih, ada teksnya disertai dengan gambar pendukung. Tanda atau gejala, ginjal kronis, terkesan, nah ini terkena darah tinggi, ini gimana Pak gambar darah tinggi, ini dilengkapi sampai yang terakhir adalah terjadi pembengkakan. Pertama, lini masa. Kedua, rincian atau list. Kita masuk yang ketiga, proses, Bapak Ibu. Nah, dalam proses, ya Bapak Ibu, dalam proses maka di sini ada langkah urutan, tidak boleh dilompati ya. Nah, sehingga metamorfosis itu juga bisa kita masukkan ke proses, ya Bapak Ibu. Infografis proses. Nah, karena mengenal urutan sehingga jelas Bapak Ibu. Contoh yang nomor 1, ini diurut dari yang paling atas sampai ke bawah. Nomor 1 ini dulu, nomor 2 ini, nomor 3 ini, nomor 4. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi tidak boleh dibolak-balik. Kemudian gambar yang kedua, ini kesannya kocar-kacir. Kesannya ya, di atas ada 2, di bawah ada 3. Tetapi karena ini infografis proses, maka kita perlu memberi nomor, indeks Bapak Ibu. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ini artinya proses urutan. Oke ya, bisa dipahami ya Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau nanti misalkan menyusun objek, objek itu cenderung tidak beraturan, dan itu masuk dalam infografis proses, beri indeks, beri nomor. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Sehingga mereka yang membaca akan mengerti, oh itu maksudnya. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya, ini ada infografis sama ya Bapak Ibu, diurut, ada urutannya. Urutan gejala TBC apa, dada nyeri, nomor 1, batuk, dan seterusnya. Prinsipnya Bapak Ibu, infografis Bapak Ibu bisa memadukan ya antara teks, gambar, kemudian dengan info-info penting ya. Jadi disusun sedemikian rupa sehingga secara layout susunannya bagus, pewarnaannya juga bagus, lucid, jelas, terbaca. Nah, maka meskipun sederhana, saya yakin infografis itu bisa sangat dipahami. Oke, nomor 3 tadi proses, sudah ada 3. Lini masa, rincian atau daftar, proses 3. 4. Sekarang Bapak Ibu. Perbandingan. Kalau kita perbandingan Bapak Ibu, maka ada pemisah. Selalu seperti itu ya Bapak Ibu, ciri-cirinya. Cowok dan cewek pisahkan, ini kotak lain ya. Tuh, dikotakin lain ya Bapak Ibu. Jadi ada kotak lainnya. Ini warnanya agak tua, ini lebih feminim gitu. Terus di atas diperjelas nih, cowok versus cewek. Nih. Kemarin juga kita membuatnya seperti itu, Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau ada perbandingan, ya buatlah kotak pembeda 2. Ini bedanya 1A, yang ini B. Nah, itu sudah pas secara kaidah. Tinggal Bapak Ibu mengisikan tipografinya ya. Silakan. Terus yang kedua, ini bedanya flu dan pilek. Apa yang membedakan, Pak? Kalau flu warnanya merah, ini merah semua Bapak Ibu. Tuh. Kalau pilek warnanya hijau semua nih di bagian bawah. Nah, inilah bedanya. Nah, oke ya. Mana yang lebih bagus, Pak? Kalau dilihat, ya tergantung ya Bapak Ibu. Kalau saya sih sukanya yang seperti ini. Saya. Nah, ini cukup orang dari jauh melihat, oh ini perbedaan sudah. Oke. Infografis perbandingan. Yang kelima, Bapak Ibu. Yang terakhir. Infografis statistik. Wah, ini sangat jelas.
Statistik itu menginformasikan tentang data. Ya, Bapak Ibu, gambar yang digunakan bisa diagram garis, ya kan, bisa diagram lingkaran. Kemudian datanya berupa angka-angka, bisa persentase seperti ini. Nah, ini ya. Ini adalah infografis statistik, Bapak Ibu. Nah, sehingga nanti kalau Bapak Ibu ingin membuat yang seperti apa, kita telah mengenal 5 ciri-ciri infografis. Ya, yang pertama apa Bapak Ibu? Masih ingat? Infografis apa yang pertama? Mana nih? Nggak ada yang jawab nih Bapak Ibu. Yang pertama infografis apa Bapak Ibu? Masih ingat? Oke, Bapak Suharni. Ini Ibu apa Bapak ya? Pak Karel juga jawab lini masa. Mantap, Bu Endang, infografis lini masa. Pak Didin ya. Bu Eka, lini masa. Oke, lini masa. Yang kedua, Bapak Ibu, infografis apa Bapak Ibu? List. Yang kedua informasi list atau rincian, dirinci. Oke. Yang ketiga, Bapak Ibu, infografis apa? Proses. Nah, mantap. Jadi infografis proses. Proses ciri-cirinya urut, nggak boleh diloncati. Kalau gambarnya nggak urut, pasti diberi nomor, ya, diberi indeks 1, 2, dan seterusnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu. Oke, perbandingan atau perbedaan, ya. Nah, infografis perbandingan atau perbedaan. Terakhir, yang kelima. Ini yang kelima. Apa nih Bapak Ibu? Iya, Ibu Siti, Bu Eka, Pak Agus Salim, ya. Jawab infografis statistik, Pak Akbar juga. Terima kasih Bapak Ibu, ternyata panjenengan semua luar biasa menyimak ya. Bapak Ibu, saatnya kita mencoba, sudah paham kan model dari infografis? Coba kita praktikkan ya di Sohoso. Yuk. Ya, kita praktek ya Bapak Ibu. Nah, kita masuk lagi di Zoho. Zoho.com. Seperti ini Bapak Ibu. Tentu Bapak Ibu masih ingat cara-caranya. Masuk ke aplikasi ya di sini. Bapak Ibu. Terus kita pilih yang show di sini. Kita tunggu. Nah, ini sudah buat ya Bapak Ibu kemarin. Cuma kemarin salah saya itu saya ganti tema sehingga cakadul ya kalau nggak salah. Ya, ini contohnya Bapak Ibu. Nah, ini lini masa atau proses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh. Nih. Nah, di sini Bapak Ibu, saya mungkin langsung akan memberikan contoh spesifik ya. 1 gitu ya Bapak Ibu. Jadi saya buat baru. Contoh yang spesifik. Sini. Saya akan membuat infografis lini masa ya Bapak Ibu. Oke. Jadi ini mungkin saya hapus, saya del. Nah, Bapak Ibu, kemudian yang bisa kita lakukan di sini Bapak Ibu ya, kita akan menambahkan background. Saya akan membuat lini masa tentang perjalanan ya, Bapak Ibu, perjalanan waktu. Oke.
Ini bisa kita sisipkan Bapak Ibu, atau kalau kita tidak mau pakai ini juga boleh. Kita pilih media Bapak Ibu, ya, kita pilih media, kemudian kita bisa ini library, kita pilih gambar yang kita upload ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu kita mencoba untuk membuat lini masa perjalanan waktu. Ya, oke, ini sudah. Jadi kita klik seperti ini, kita sisipkan. Ya, seperti ini ya Bapak Ibu. Kita kunci Bapak Ibu supaya background ini tidak bisa kita gerak-gerakkan. Sorry, saya klik kanan kita kunci. Nah, sehingga background ini tidak bisa kita gerakkan. Oke Bapak Ibu, nah langkah pertama kita akan lini masa apa nih ya yang akan saya buat. Contoh misalkan lini masa perjalanan Perang Dunia II gitu ya, boleh. Bapak Ibu boleh mencari gambar-gambar referensi, silahkan. Silahkan di sini misalkan mau ditambahkan gambar sebagai pendukung dari perjalanan waktu ini, itu juga boleh. Ya. Tetapi Bapak Ibu itu bisa kita lakukan terakhir ya. Nah, saya memulai dari membuat semacam poin ya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau menggunakan map, Bapak Ibu tentu paham poin ya atau titik ini Bapak Ibu apa namanya ya. Oke, nah, yes. Jadi ini saya duplikat dulu. Kemudian yang depan ini saya beri warna putih, Bapak Ibu. Oke. Nah, yang belakang ini saya besarkan sedikit. Dan yang depan saya taruh di atasnya yang hijau. Nah, seperti ini kira-kira. Setelah itu kita akan membuat segitiga, Bapak Ibu. Kita buat segitiga dan kita putar. Oke. Kita sesuaikan sehingga memiliki besar yang sama. Oke. Bapak Ibu supaya lebih mudah mengedit, kita coba perbesar ya dengan menggeser di bawah ini. Oke. Nah, kita ya. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu. Kita blok yang warna hijau ini, Bapak Ibu, kemudian kita gabungkan. Nah, setelah itu jangan lupa Bapak Ibu atur untuk di posisi belakang. Yes. Ctrl Z mundur ya Bapak Ibu, sorry. Kita mundur. Nah, sehingga di sini muncullah satu titik poin ya. Oke, kita tutup seperti ini. Bapak Ibu, kalau ini kurang kecil silahkan dikecilkan aja. Sebelumnya kita blok, nah, kita grup. Oke, mantap. Kita beri titik di sini, Bapak Ibu. Dan kalau ini warnanya hijau, boleh kita ambil yang hijau ini. Terus kita duplikat Bapak Ibu, Ctrl C, Ctrl V. Di mana lagi? Misalkan di sini. Itu juga boleh. Atau di sini. Nah, di sini juga boleh. Saya duplikat lagi, saya taruh di sini. Duplikat lagi, saya taruh di sini, Bapak Ibu. Yes.
Oke. Dan yang terakhir, contoh misalkan saya taruh di sini. Ya, atau di bawah boleh. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada kira-kira perjalanan 5 ya. Maaf Pak, tidak nampak share screen. Oh. Bapak Ibu gimana? Masih melihat share screen yang saya ini? Jelas terlihat. Masih oke. Ya, mungkin bisa di-reload ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa ubah warna-warnanya ya. Yang hijau ini saya ubah misalkan saya ambil orange, kemudian hijau ini saya ambil orange, merah. Di sini saya ambil lagi ambilnya merah, ungu, dan yang terakhir contoh misalkan saya ambil ungu sudah, ini orange hijau. Nah ini lalu mudah ya, kira-kira seperti ini ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, kita tambahkan teks, kita tambah teks di sini. Kemudian teks ini ukurannya kita kecilkan, mungkin 12 cukup. Kita letakkan di sini Bapak Ibu, teks ini ukuran kecil, 10 mungkin. Boleh kita cetak tebal, dan kita rata tengah Bapak Ibu. Ya, kita cetak tebal supaya lebih terlihat. Kita buat contoh misalkan ini tahun 1990. Tahun 1942 ya Bapak Ibu. Ini contoh aja Bapak Ibu ya. Jadi jangan dianggap bahwa ini ada informasi yang sebenarnya. Ini contoh. Kemudian di sini 1945. Jadi ini peristiwa-peristiwa penting ya. Terus jalan lagi di sini Bapak Ibu. 6 misalkan. Nah, terus di sini kita coba lagi. Ya. Empat 48. Nah, di sini tahun 50. Oke. Nah, jadi kita telah memberikan lini masa ini Bapak Ibu. Ya, ini urutannya. Kemudian setelah itu kita mengisikan teks informasinya Bapak Ibu ya. Kita taruh di sampingnya di sini. Mungkin ukurannya juga 10. Bapak Ibu tidak terlalu besar. Nah, silakan informasinya nanti taruh di sini ya Bapak Ibu. Nah, kita bisa menanyakan ke OpenAI di sini. Nah, jadi saya tanya, tolong buatkan saya lini masa menyerahnya Jepang kepada sekutu. Tuh. Lengkap ya Bapak Ibu. Ini lengkap dengan tahun-tahunnya ya.
Oke, nah kita tunggu Bapak Ibu. Ya, ternyata di sini cukup banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada 8 ya. Nah, ini bisa kita copy Bapak Ibu. Salah satunya kita sesuaikan tanggal dan tahun nanti di situ. Nah, terus kita masukkan di sini Bapak Ibu. Kita Ctrl V ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ya. Setelah itu Bapak Ibu tinggal Ctrl C Ctrl V ya, kita buat dengan cara yang sama. Nah, ini bisa kita agak ke bawah juga boleh. Ini kita buat rata kiri. Sorry. Ini harusnya kita ini ya Bapak Ibu, kita blok. Kita grup dan kita pindahkan ke sini. Nah, oke, kira-kira seperti ini. Terus jelang agak lama 1 tahun ya Bapak Ibu. Muncul lagi di sini. Nah, ini kita buat ini rata kiri. Dan nanti akan muncul lagi di sebelah sini. Dan yang terakhir muncul di sini Bapak Ibu. Ya. Ya. Oke. Nah, secara desain kita sudah membuatnya Bapak Ibu, tinggal kita nanti melengkapi judul, mungkin judulnya di atas atau di sini juga boleh nanti. Nah, kita bisa menambahkan apa yang akan bergerak melintasi ini gitu ya. Kita tambahkan media satu lagi, Bapak Ibu. Nah, di sini ada mobil. Kalau ini mungkin kurang tepat ya, Bapak Ibu. Contoh yang tepat itu sebetulnya tank ya. Kita cari gambar tank. Kita cari gambar tank ya, Bapak Ibu. Sebentar. Keliru. PG. Nah, mana yang pas? Tank kalau dari atas yang mana ya, Ibu? Nah, ini ya. Oke, ini kita ambil Bapak Ibu. Kita copy. Kemudian kita remove background. Tadi di-download ya? Di-download apa tidak tadi ya Bapak Ibu? Save as image. Oke, kita taruh di sini. Nah, kita buat hilangkan background-nya. Ya Bapak Ibu. Nah, ini sudah jadi tank. Mantap. Terus kita download Bapak Ibu. Ini sudah jadi tank remove.
Oke, kita tambahkan Bapak Ibu di lintasan ini ya. Kita tambahkan media, pilih gambar yang kita upload. Nah, kita cari gambar tank yang sudah remove background. Kita klik, sisipkan. Wow, mantap ya. Yes. Jadi kalau bisa diedit gimana nih editnya? Bisa nggak? Atur warna transparan. Oke. Kita putar Bapak Ibu supaya bentuknya pas. Ya, kita kecilin boleh. Kira-kira tank ini akan berjalan dari sini. Oke, kita kecilin lagi sedikit. Kita paskan di jalan. Nah, mantap. Set. Oke. Nah, sekarang saatnya kita memberi animasi ya, Bapak Ibu. Memberi animasi agar tank yang kita buat ini bisa jalan ya, Bapak Ibu. Caranya seperti apa? Kita klik gambar tank ini, kemudian kita animasikan, Bapak Ibu. Dan kita buat yang namanya jalur ya, jalur. Kemudian kita tambah animasi. Oke, kita pilih yang curve di sini. Nah, itu gerak ya, Bapak Ibu. Nah, pastikan bahwa titik merah, titik berhentinya nanti itu pas dengan titik ini. Ya, coba kita perhatiin jauh. Tapi kan tidak melewati apa ini? Jalan yang tepat ya Bapak Ibu. Kita perbesar Bapak Ibu supaya menjadi lebih detail. Nah, ini kita turunkan. Kita klik ini bisa kita ya, kita besarkan. Kemudian ini bisa kita luruskan ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah lurus. Dan kita perlu untuk mengatur sedikit kesabaran. Ya Bapak Ibu, atur sedikit kesabaran kita untuk memang betul-betul ya. Ini kita naikkan. Nah, dan ini sudah sampai di titik merah. Bapak Ibu ya. Nah, kira-kira seperti ini ya Bapak Ibu. Tuh, agak ini. Ya, kita coba perhatiin jauh. Wah, ya. Tuh, coba kita lihat Bapak Ibu. Waduh, cuma jalannya terlalu cepat, Pak. Nah, di sini ada durasi, Bapak Ibu. Kita ubah durasinya menjadi 3, misalkan. Dan ini tetap miring ya. Miring itu artinya kita mengikuti miring garis ini ya, Bapak Ibu. Oke, ini jangan dicentang. Nah, wih, mantap. Luar biasa ya. Oke, nah setelah itu Bapak Ibu klik lagi, tambahkan animasi lagi, Bapak Ibu. Nah, kita kecilkan lagi boleh. Ini sudah kita paskan nanti di yang merah sini. Nah, yang ini kita coba tarik ke sini ya Bapak Ibu. Nah, kita perbesar lagi. Nah, jangan sampai ini. Oke, nah ini kok jadi. Nah, kita lurus-luruskan Bapak Ibu. Nah, yang ini juga kita
Oke. Aduh. Ya, kita atur ya Bapak Ibu. Demikian rupa sehingga jauh lebih pas. Nah, coba kita jalankan. Nah, oke ya Bapak Ibu. Jadi semakin semakin rapi kita membuatnya, maka ini akan semakin bagus, Bapak Ibu. Semakin rapi kita membuat, akan semakin bagus, semakin baik dilihat, gitu ya. Oke. Nah, terus setelah itu Bapak Ibu, ini bisa kita lakukan sampai dengan yang terakhir ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita kalau urutkan, di sini sudah ada 2 animasi. Ya. Kita ada 2 animasi. Nah, kita klik. Sini kan ada ketika diklik ya Bapak Ibu. Oke. Kalau yang kedua, kita bisa klik di sini setelah sebelumnya boleh. Kemudian kita coba apa sih Pak bedanya kalau ada ditunda? Ditunda 1 detik misalkan ya. Ya, coba dari yang pertama. Nah, oke ya. Jadi Bapak Ibu, penundaan itu di sini itu membuat tank ini berhenti sebentar. Tuh, coba kita lihat. Sorry, dari nomor 1 ya Bapak Ibu. Cepet banget ya. Nah, kalau ini jangan ditunda yang nomor 1 ya Bapak Ibu. Yang ditunda itu yang nomor 2. Durasi 3, ini durasinya 3 juga. Ini yang berapa? Nah, nomor 0. Yang ini. Apa lagi? Jadi ini kira-kira ya Bapak Ibu yang bisa apa namanya? Bisa diotak-atik ya silakan. Ini hanya sebagian kecil. Nah, kemudian Bapak Ibu harusnya animasi-animasi ini tuh bisa nah, kita grup boleh seperti ini. Termasuk ini juga. Ini kita grup Bapak Ibu, Sorry. Kita grup. Terus yang ini juga
kita grup. Ibu, ini juga kita grup. Nah, semua ini bisa kita drag ya, Bapak, bisa kita blok seluruhnya. Oke. Ini ya. Bentar. Ya, harusnya. Nah, oke, ini sudah jauh lebih sempurna ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, karena ini sudah di blok, ya harusnya ini di grup, kita atur animasi, ya misalkan kita tambahkan animasi masuk, animasi masuknya meluncur, angin sepoi, jenaka, perluas, poros, naik, orbital misalkan. Silakan yang mana ya Bapak Ibu, misalkan kredit. Wow, kredit kayak gitu. Kita buang. Kita memutar ke tengah. Spiral, coba naik. Kurang bagus. Ya, irisan. Ada di sini ternyata ya Bapak Ibu. Silakan nanti dipilih-pilih yang menurut kita pas ya Bapak Ibu. Cari mana yang bersesuaian ya. Nah, ini boleh. Terus setelah itu kita tambah juga di sini pilih gambar. Yes. Maaf. Pilih bentuk. Nah, ini juga kita pilih bentuk ya Bapak Ibu. Terus kita lakukan dengan cara yang sama. Pilih bentuk. Oke. Nah, kalau kita perhatiin jauh Bapak Ibu, nah, Ibu, jadi Bapak Ibu sekali lagi di sini, ya kan? Nah, kita perlu untuk mengurutkan ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa kita klik semua misalkan seperti itu ya. Ini kan jalur-jalur ya. Ini kan bentuk. Nah, ini kita urutkan seperti ini dan seterusnya. Nah, jadi kalau kita tinjau, nah harusnya muncul di sini ya Bapak Ibu. Tuh. Jadi perjalanan ini nanti kalau sudah sampai sini dia akan muncul gitu. Intinya begitu Bapak Ibu. Nah, sehingga kita perlu untuk mengatur Bapak Ibu di sini durasi 3 menit. On klik. Ini bisa kita drag and drop Bapak Ibu. Ya. Bisa kita apa namanya?
urutkan. Nah, ini sudah masuk. Nah, jadi sehingga kita kalau mengatur semua Bapak Ibu, maka ini menjadi urutan yang bagus gitu ya. Urutan yang bagus. Oke. Jadi kita buat jalur lagi ya Bapak Ibu. Kita coba pelan-pelan di sini. Kita lanjutkan jalurnya. Kita klik gambar ini, kemudian kita pilih jalur. Kita pilih jalur, kita buat animasi Bapak Ibu. Kita buat curve. Ya. Oke. Kita putar ke sini Bapak Ibu. Kemudian ini kita luruskan lah kira-kira. Ya, seperti ini. Oke, kita lanjut terus. Kita buat sedemikian sehingga jalan ini menjadi mulus. Nah, terus ini kita buat titiknya lagi di sini. Sabar memang ya Bapak Ibu. Ini sudah kita animasikan. Dan sampai yang terakhir, nah ini tarik aja ke sini Bapak Ibu. Oke, mantap. Oke. Yes, no. Ya. Kita klik sampai muncul ini. Oke. Yang ini kita. Oke. Lanjut Bapak Ibu, jalur 3 sudah. Kita perlu untuk mana tadi? Buat lagi. Klik lagi gambarnya, kemudian kita tambah jalur, tambahkan animasi. Kita pilih curve. Nah, itu kita besarkan lagi Bapak Ibu. Oke. Jadi ini kita putar yang tengah dulu Bapak Ibu, kita taruh di sini. Ya kan? Terus ini kita putar. Kira-kira menjadi seperti ini. Ya. Oke. Nah, sabar. Nah, sudah mau jadi ya Bapak Ibu. Ya, kita taruh di sini, ini kita panjangin. Ini sudah ada panduan garisnya Bapak Ibu. Nah, yang ini kita coba untuk ya. Oke. Oke. Ya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini kita geret sehingga dia menjadi lebih pas, ada di sini. Kita putar di sini. Oke. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir kita klik, kemudian kita jalur tambahkan animasi. Curve. Nah, silakan yang merah ini Bapak Ibu kita paskan di sini. Dan jangan lupa kita luruskan ini Bapak.
Nah, kita sudah membuatnya lurus. Ini kita buat ada di sini. Oke. Nah, kita pasang titik lagi. Satu di sini. Sudah. Dan yang terakhir Bapak Ibu akan keluar gitu ya. Akan keluar. Kita kecilkan. Titiknya kita taruh di luar, boleh. Sini. Dan ini dibesarkan. Nah, cakep. Sekarang kita tinggal urutkan ya Bapak Ibu. Sini ada urutannya, ini jalur. Ini kan sudah jalur bentuk tuh yang ini ya Bapak Ibu, yang tahun itu, yang titik itu. Nah, sekarang kita geser jadi di sini. Terus ini juga geser jadi di sini. Nah, kira-kira ini sudah jadi. Nah, untuk durasinya Bapak Ibu agar tidak terlalu cepat, jalur ini kita buat 3, ya kan? Kemudian oke. Ya. Jadi diurutkan ya Bapak Ibu. Jalur bentuk. Jadi urutan. Oke, kita pratinjau. Ya, kita mulai dari yang pertama Bapak Ibu. Klik. Ya. Nah, selesai. Nah, terus Bapak Ibu jangan lupa kita buat judul ya. Judul di sini. Bapak Ibu bisa taruh. Ini masa, ini kita kecilkan Bapak Ibu supaya lebih pas dan kita tidak buat. Nah, oke. Teksnya kita buat rata kiri Bapak Ibu dan yang ini juga kita buat rata kiri. Supaya ada bedanya Bapak Ibu bahwa ini judul ya, kita boleh mengubah warna keduanya ini.
Jadi warnanya kita ubah menjadi warna yang spesifik seperti ini. Bapak Ibu boleh menambahkan misalkan ya, misalkan di sebelah kirinya, di sebelah kanannya nanti ada bendera Jepang ya. Nah, mungkin sebagai contoh ini saya klik copy image dan kita paste di sini, Bapak. Oke. Nah, kira-kira ini sudah jadi. Kalau ini misalkan masih belum nampak begitu jelas ya, Bapak Ibu boleh memberi dekorasi tambahan. Jadi ada dekorasi tambahan. Nah, ini kita atur agar berada di mundur ya. Terus mundur lagi. Oke, Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah yakin, maka kita bisa tinjau ya, Bapak Ibu. Kita klik, dia akan jalan sendiri, Bapak Ibu. Dan akan muncul gitu ya. Nah, muncul, terus dia jalan lagi. Dan akan muncul lagi sambil kita menjelaskan. Nah, ini cepat banget. Dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, ini hanya kilasannya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa membuat contoh atau model-model yang lain dengan memanfaatkan galeri yang ada di sini. Ya, kita manfaatkan galeri, kita bisa menggunakan timeline ya Bapak Ibu. Nah, contoh misalkan Bapak Ibu ingin menggerakkan model ini, boleh kita terapkan Bapak Ibu. Tinggal kita beri animasinya ya Bapak Ibu. Tinggal kita beri animasinya. Nah, ini nanti bentuk ini atau shape ini kita akan buat animasinya seperti apa ya. Kita bisa animasi masuk, animasi keluar, dan di sini juga ada penekanan. Ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami Bapak Ibu. Cara-cara membuat infografis ini contoh dari infografis lini masa ya Bapak Ibu. Kemudian kalau ini tadi juga mungkin sama, ini ada urutan proses ya. Dan Bapak Ibu bisa cari infografis yang lain, perbandingan contohnya menggunakan tabel ya, atau yang seperti kemarin dicontohkan itu juga bisa Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Memang harus sabar. Poinnya Bapak Ibu, animasi itu hanya pelengkap. Yang menjadi poin bahwa kita akan membuat presentasi yang menarik, sini adalah bagaimana Bapak Ibu benar-benar menguasai tentang tipografi. Kemudian yang kedua, bagaimana Bapak Ibu benar-benar bisa menempatkan objek supaya enak dilihat, gambar, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu bagaimana memanfaatkan warna ya, jangan sampai warnanya itu menjadi samar. Jadi harus kontras. Nah, animasi yang saya contohkan ini hanya bagian pelengkap saja Bapak Ibu. Oleh karena itu, jika ada pertanyaan silakan di kolom chat ya Bapak Ibu, di kolom chat, dan saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Pak Noval atas pemaparan materi pada malam hari ini.
Jadi tadi Pak Novel sudah menjelaskan step by step-nya ya Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang tadi terkendala jaringan ataupun baru masuk. Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena rekaman Zoom meeting nantinya akan kami bagikan melalui WhatsApp group. Jadi di sana nanti Bapak Ibu bisa mengikuti mulai dari awal lagi terkait bagaimana sebenarnya step by step yang telah dipaparkan oleh Pak Novel tadi. Begitu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa langsung bertanya di kolom chat Zoom atau Bapak Ibu bisa juga mengaktifkan fitur raise hand. Silakan Bapak Ibu. Gunakan waktu ini sebaik mungkin. Ini adalah pertemuan terakhir di diskusi interaktif melalui Zoom meeting. Jadi gunakan waktu ini sebaik mungkin untuk Bapak Ibu menggali terkait presentasi interaktif dengan Zoho Show. Yang sudah selama 3 hari Pak Novel jelaskan mulai dari bagaimana cara desain yang menarik begitu ya Bapak Ibu. Banyak sekali tips-tips yang telah Bapak Novel bagikan. Tentunya harapannya Bapak Ibu bisa menerapkannya juga. Dan juga tadi telah dijelaskan juga terkait Bapak Ibu juga harus mengerti terkait tipografi, kemudian menempatkan objek, memanfaatkan warna agar kontras begitu ya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu yang ada kendala bisa langsung ditanyakan di kolom chat Zoom, tidak perlu malu-malu Bapak Ibu. Nah, perlu latihan dan kesabaran tentunya, karena practice makes perfect, begitu ya Bapak Ibu. Jadi, teruslah berlatih berkali-kali, nantinya pasti akan perfect hasilnya. Nah, ini Pak ada pertanyaan dari Bapak Akhlak Ihsan. Pak, apakah di tahapan lini masa bisa diselipkan video? Begitu Pak Noval, mungkin bisa langsung ditanggapi. Masih, Ya, jadi di lini masa itu selain gambar Bapak Ibu juga bisa menautkan video ya, Bapak Ibu. Nah, silakan nanti Bapak Ibu coba. Tekniknya ada 2, langsung menampilkan video atau Bapak Ibu membuat tombol yang bisa menuju ke video. Nah, jadi seperti itu. Tekniknya ada 2, lini masa tampilkan video langsung atau Bapak Ibu membuat shortcut atau tombol yang mengarah kepada video. Nah, ini juga bisa dilakukan seperti itu. Mbak Melisa. baik, terima kasih Pak Noval. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan 2 pilihan tersebut, begitu ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu bisa langsung mengeksplor dan bisa langsung mencoba. Wah, ini ada Bapak Riono yang oke, ini langsung saya coba. Wah, keren sekali. Ibu Vivin harus terus berlatih. Keren sekali nih Bapak Ibu pada malam hari ini. Walaupun malam ini adalah malam yang dimana waktunya Bapak Ibu istirahat, begitu Pak Noval. Akan tapi ternyata banyak sekali Bapak Ibu yang masih antusias hingga pertemuan terakhir ini. Silakan Bapak Ibu bisa bertanya langsung terkait pemaparan materi Pak Noval di malam hari ini, ataupun Bapak Ibu juga kalau ada kendala bisa juga bertanya begitu. Mungkin akan beberapa menit ke depan, 3-5 menit, Bapak Ibu silakan bisa langsung ditanyakan. Bisa langsung diskusi interaktif langsung ini dengan Pak Noval di sini Bapak Ibu. Yang tentunya beliau memang sangat mumpuni banget dan beliau sangat menguasai terkait desain-desain seperti ini Bapak Ibu dan juga terkait presentasi interaktif dengan Zoho Show. Silahkan Bapak Ibu, tidak perlu malu-malu ya Bapak Ibu. Mungkin Pak Noval bisa sedikit closing statement agar Bapak Ibu ini bisa semangat begitu Pak Noval mencoba untuk membuat presentasi seperti Pak Noval tadi dengan Zoho Show. Silakan Pak Noval. Oke, Bapak Ibu, presentasi yang bagus itu yang dibuat, Ibu, bukan diangan-angan ya. Jadi dibuat. Serumit apapun tentu semua membutuhkan proses. Cuman yang bisa saya bagi di sini, Bapak Ibu jangan pernah putus asa, aduh kok sulit ya. Desain ini kok kayaknya saya tidak bisa. Nah, Bapak Ibu selama 3 hari tentu telah mengenal prinsipnya, ya Bapak Ibu. Buatlah yang sederhana, tetapi ketika kita konsisten menerapkan prinsip itu, insya Allah orang yang membaca itu juga akan tertarik. Banyak presentasi yang dibuat model-model sekarang ini justru tidak banyak ornamen, Bapak Ibu, cukup hitam dan putih atau abu-abu gitu. Jadi cukup sedikit warna. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa berlatih ya. Bapak Ibu bisa melihat misalkan Pak, saya ingin kaya dengan inovasi. Misalkan gimana saya bisa menempatkan objek yang jauh lebih bagus
Kemudian saya cenderung berantakan sih sebelumnya, gimana caranya. Nah, Bapak Ibu kan sudah memahami ya, secara prinsip sudah memahami. Untuk latihan sebelum terjun ya, sebelum memang benar-benar latihan, Bapak Ibu juga perlu sering-sering menonton video-video inovasi tentang presentasi ya Bapak Ibu. Saya yakin di YouTube itu juga sudah cukup banyak ya Bapak Ibu. Nah, dan dari situlah kita bisa meniru pengalaman orang lain untuk satu di ATM Bapak Ibu. Amati, tiru dan modifikasi. Orang lain membuat ini kok bagus, saya cobalah. Orang buat ini kok bagus, saya coba. Nah, dari mulai coba-coba itu pada akhirnya Bapak Ibu akan menemukan feel, menemukan branding diri sendiri. Saya gayanya seperti ini. Dan itu yang akan menjadikan Bapak Ibu menjadikan Bapak Ibu memiliki kemampuan yang sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya bagikan. Jangan pernah bilang bahwa ini sulit, bahwa yang sulit sebetulnya yang tidak dikerjakan ya Bapak Ibu. Selama kita masih mau mencoba, insya Allah akan selalu ada cara. Sekian dari saya, terima kasih atas kebersamaannya selama 3 hari ini. Senang saya berjumpa dengan panjenengan semua. Sangat luar biasa bersemangat ya Bapak Ibu. Dan bila ada hal-hal yang kurang dimengerti, ayo Bapak Ibu, saya dengan sangat terbuka, saya juga senang berdiskusi, utamanya misalkan tentang desain grafis, ya, mendesain website atau portofolio digital, saya juga senang. Ini yang bisa saya sampaikan Mbak Melisa. Terima kasih atas atensi dan semangatnya Bapak Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Noval atas semangatnya kepada Bapak Ibu, kepada kita semua yang ada di sini. Tadi Pak Noval juga telah memaparkan bahwasanya presentasi yang bagus itu yang dibuat, bukan hanya di angan-angan. Nah, tentunya ini harus membakar semangat Bapak Ibu untuk terus mencoba membuat presentasi interaktif dengan Zoho Show. Nah, mungkin Bapak Ibu masih belum ada pertanyaan, mungkin nanti sambil praktek baru muncul pertanyaan, biasanya begitu Pak Noval. Jadi Bapak Ibu masih ada diskusi interaktif di WhatsApp group, nantinya Pak Noval juga ada di sana, begitu ya Pak Noval, dan akan menanggapi pertanyaan ataupun kendala Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk pertemuan ketiga ini dan juga pertemuan terakhir Pak Noval, bisa kita cukupkan. Semoga ini juga bermanfaat untuk kita semuanya Bapak Ibu, dan semoga ini menjadi ladang pahala bagi kita tentunya. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap berlatih hingga Bapak Ibu memang benar-benar sudah oke, sudah merasakan feel-nya untuk membuat presentasi interaktif ini, terutama pada malam hari ini terkait presentasi interaktif dengan Zoho Show. Begitu ya Bapak Ibu. Dan terkait segala bentuk administrasi, Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena kami dari tim Guru Inovatif Indonesia akan membagikannya melalui WhatsApp group. Jadi jangan sampai Bapak Ibu live terlebih dahulu dari WhatsApp group tersebut karena masih ada diskusi interaktif dan juga nanti dokumennya secara utuh akan kami bagikan. Dan rekaman Zoom-nya pun begitu ya Bapak Ibu, nanti akan kami kirimkan begitu. Semangat terus Bapak Ibu. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih Pak Noval atas pemaparan materi mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ketiga di diskusi interaktif melalui Zoom Meeting. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu peserta workshop virtual yang sangat antusias dan semangat sekali. Harapannya Bapak Ibu tidak hanya menyimak materi saja, akan tapi Bapak Ibu terus mencoba, dan mencoba. Tentunya bersama kami di Guru Inovatif Indonesia sesuai dengan moto kami, belajar, berkarya, dan berinovasi. Baik, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Noval, terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, yuk ditunggu karyanya. Saya tunggu.